Shalom Bapak Ibu, kita kembali bersyukur di akhir pekan ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di akhir pekan ini dan bersuka cita karena Tuhan masih menjaga memelihara kami. Kembali kami akan renungkan firman-Mu, mohon Roh Kudus pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Mazmur 132 ayat 3-5. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah belum bisa tenang kalau Tuhan belum senang. Ya, belum bisa tenang kalau Tuhan belum senang. Nah saudara, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran saudara ketika membaca tema ini? Belum bisa tenang kalau Tuhan belum senang. Mungkin ada yang menjawab, ya itu tentang mengasihi Tuhan. Atau itu tentang mengutamakan Tuhan. Atau mungkin itu tentang menghormati Tuhan. Bahkan itu mungkin tentang memuliakan nama Tuhan. Dan mungkin lain sebagainya. Tentu semua jawaban ini sungguh amat benar. Namun pertanyaan berikutnya bagi kita adalah, apakah semua jawaban itu sudah kita lakukan kepada Tuhan? Ya, mungkin semuanya jawabannya berpulang kepada masing-masing kita. Untuk kita renungkan. Nah saudara, tema belum bisa tenang kalau Tuhan belum senang. Jangan diartikan bahwa kalau kita belum menyenangkan Tuhan, Tuhan belum bisa senang. Atau Tuhan kurang disenangkan. Karena itu kita harus menyenangkannya. Tentu tidaklah demikian artinya. Pengertian ini datangnya dari pihak pribadi Daud sendiri. Bahwa dia punya komitmen, sikap hati dalam dirinya. Bahwa Daud tidak akan tenang kalau Tuhan belum senang. Ini dilatar belakangi oleh sumpah dan janji Daud kepada Tuhan. Di ayat 2. Untuk membangun rumah Allah sebelum dia meninggalkan dunia ini. Tetapi rupanya Tuhan berkehendak lain. Bahwa yang akan membangun rumah bagi Tuhan, kata Tuhan, adalah Salomo anaknya. Itu sebabnya di akhir-akhir kehidupan Daud, Daud menuliskan Mazmur ini. Dan seolah-olah mau berkata, aku belum bisa tenang kalau Tuhan belum senang. Belum bisa tenang dengan damai sejahtera, sentosa dan puas lelas meninggalkan dunia ini. Jika bait Allah, rumah Tuhan belum dibangun. Itulah sesungguhnya ya sesuatu yang kita bisa tangkap dari pernyataan Daud ini. Ya. Pertanyaannya adalah mengapa ada sumpah sedemikian kuat seperti itu dalam diri Daud? Setidaknya ada dua hal. Yang pertama bahwa karena Daud tahu siapa dirinya dan mengapa dia bisa menjadi raja sedemikian hebat, dipakai dan diberkati Tuhan. Artinya bahwa semuanya adalah karena kasih kemurahan dan penyertaan Tuhan. Bagaimana sebelumnya dia tidak dipandang oleh ayahnya atau keluarganya untuk bisa menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi Tuhan malah yang memilih dan mengurapi Daud menjadi raja. Kemudian bagaimana Daud harus melarikan diri dari suatu tempat ke tempat yang lain. Karena dikejar-kejar oleh Raja Saul yang akan membunuhnya. Itu bukanlah mudah. Kemudian bagaimana juga Daud harus melarikan diri dari kejaran anaknya Absalom yang hendak mengkudeta dan merampas tahta kerajaannya. Belum lagi bagaimana Daud harus berhadapan dengan musuh-musuhnya dari bangsa-bangsa kafir yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Semua itu menjadi refleksi iman dalam hidup Daud. Menyadarkan Daud kalau dia bisa hidup dan bisa mencapai kejayaannya sampai saat ini. Ya. Itu karena Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Maka alangkah kurang ajarnya dia kalau dia tidak hidup untuk menghormati Tuhan. Ya. Untuk sungguh-sungguh memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Alangkah istilahnya tidak baik. Dia asik-asik, enak-enak menikmati semua berkat-berkat Tuhan. Segala kejayaan, segala kehormatan, popularitas.
sementara rumah Tuhan tidak ada. Itu sebabnya dalam ayat 3-5 Daud berkata, sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Nah, saudara, itulah sesungguhnya alasan mengapa Daud sampai begitu bersumpah, berkomitmen untuk membangun rumah Tuhan. Yang kedua, mengapa Daud begitu berkomitmen dan sedemikian kuat menyatakan sikap demikian kepada Tuhan. Yang kedua, karena Daud hendak meninggalkan legasi atau warisan iman untuk Salomo dan umat Israel. Kita tahu pada akhirnya Salomo lah yang dipercayakan Tuhan untuk membangun bait Allah yang agung itu. Namun sesungguhnya kerinduan Daud bukan semata-mata untuk persoalan fisik membangun bait Allah, melainkan kepada persoalan rohani dan iman. Kenapa? Supaya anaknya Salomo dan seluruh umat Israel dapat terus beribadah kepada Allah. Mereka bisa dapat hidup takut akan Allah. Dan melalui bait Allah ini, mereka bisa menjadi berkat, dapat menyaksikan tentang kebesaran dan kemuliaan Allah Israel, yakni Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan kita tahu kan, sebagaimana Ratu Sheba pernah datang dan mengagumi betapa luar biasanya bait Allah, betapa kagum terhadap hikmatnya Salomo, dan itu artinya juga mereka terkagum-kagum kepada karya dan kemuliaan Tuhan. Inilah warisan iman yang ditinggalkan Daud kepada keturunannya dan kepada bangsanya. Maka saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Sadarkah kita bahwa hidup kita ini ada hanya karena anugerah dan hanya karena kemurahan Tuhan? Siapakah kita dan keluarga kita sebelumnya? Siapakah kita sehingga kita bisa sampai sekarang ini? Tuhan sudah memberkati kita dan bahkan menyelamatkan kita dari kesusahan, dari kecelakaan, dari sakit penyakit, bahkan dari maut karena dosa. Pertanyaannya, selama ini apa yang sudah kita perbuat bagi Tuhan? Kemudian, apa yang sudah kita persiapkan buat anak cucu dan keturunan serta generasi setelah kita? Saat ini bait Allah itu bukan lagi dalam bentuk bangunan yang megah, tetapi bait Allah itu adalah hati setiap orang percaya. Karena itu, sudahkah kita siap tinggalkan legasi dan warisan iman kepada anak, cucu, dan keturunan serta generasi setelah kita? Sehingga kelak ketika kita nanti dipanggil Tuhan, kita boleh didapati menyenangkan hati Tuhan. Sebagaimana Daud, maka demikianlah yang sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Jangan dulu tenang meninggalkan dunia ini kalau Tuhan belum senang. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah di hati kami supaya kami sungguh-sungguh menggunakan hidup dan kesempatan yang ada untuk sungguh memuliakan Tuhan, tetapi juga mempersiapkan generasi-generasi setelah kami untuk boleh mereka mendapatkan warisan iman oleh karena ada sesuatu yang mereka sungguh terus hidupi dan terus taati sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.